Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Syariah 7B akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis pada home industri 3 Putri Maklik atau produksi jamur crispy. Dosen pembimbing Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Anggota kami yaitu Binti Puji Rahayu, Amelia Kasmiran, Ahmad Supriyanto, dan Anas Mukhlis Nur Ansori. A. Latar belakang. Jamur tiram merupakan salah satu jamur yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Jamur tiram mengandung protein tinggi, kaya vitamin, rendah karbohidrat, lemak, dan kalori. Berbagai jenis produk yang menggunakan bahan baku jamur akhir-akhir ini makin digemari, seperti keripik jamur, jamur crispy, sup jamur, sate jamur, dan lainnya yang menggunakan bahan jamur. Pada zaman sekarang ini, banyak jenis makanan yang beredar di pasar, baik dalam kemasan ataupun yang disajikan secara langsung. Akan tetapi, masyarakat kebanyakan memilih makanan dalam bentuk kemasan karena lebih praktis. Di samping itu juga, masyarakat cenderung memilih makanan yang enak, renyah, gurih, bernutrisi, dan tentunya murah serta menyehatkan. Maka dari itu, berinisiatif membuat inovasi pada jamur yaitu jamur crispy dengan pilihan rasa balado, original, dan lain-lain, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang mereka suka. B. Visi dan misi. Visi dari home industry 3 Putri Maklik ini adalah memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan jamur menjadi makanan cemilan yang menyehatkan, zat, enak, variatif, dan banyak diminati konsumen. Misinya adalah 1. Memperkenalkan produk jamur crispy kepada konsumen bahwa jamur crispy adalah makanan cemilan yang enak dan menyehatkan untuk tubuh. 2. Mampu memberikan harga yang kompetitif namun tanpa mengesampingkan kualitas. Dan yang terakhir yaitu memberikan layanan prima kepada setiap konsumen. C. Gambaran umum usaha. 1. Bergerak di bidang pengolahan jamur tiram menjadi jamur crispy, pengolahan pare menjadi pare crispy, dan pengolahan usus menjadi usus crispy. 2. Berdiri pada tahun 2019 dan didirikan oleh Uslifta Usura atau Mbak Iva. 3. Izin SPP, SPPIRT dan sertifikat halal. 4. Ketertarikan Ibu Lik atau ibu dari Mbak Iva terhadap budidaya jamur di tahun 2014 sampai 2016. 5. Harga jamur semakin menurun dan muncullah ide untuk membuat produk jamur crispy. Namun terkendala dengan ilmu pengetahuan, dan kemudian Mbak Iwa melakukan kursus untuk membuat jamur crispy. Dan yang terakhir yaitu 6. Setelah melakukan kursus, Mbak Iwa memulai usahanya di bidang jamur crispy. Tapi tidak hanya jamur crispy saja, beliau juga mengembangkan usahanya di bidang pare crispy dan usus crispy. D. Struktur organisasi. Dalam menjalankan usahanya, pemilik memiliki 3 orang karyawan, yaitu 1. Mbak Nasuha, 2. Mbak Yati, 3. Mas Muslim, di mana para karyawan tersebut sudah memiliki tugas masing-masing. E. Legalitas usaha. 1. Badan hukum. Untuk usaha home industry ini yaitu berupa perseorangan. 2. Tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sudah terdaftar sebagai pelaku usaha produksi jamur crispy dan telah memiliki sertifikat halal. 3. NPWP. Sebagai unit bisnis, kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Perpajakan setempat. 4. Bukti diri. Unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan home industry 3 Putri Maklik. F. Aspek pemasaran.
Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmen menengah ke atas, namun secara keseluruhan tidak ada pembatas kalangan mana saja yang menjadi target pemasaran jamur crispy ini. Yang kedua, targeting, di mana masyarakat semua kalangan baik muda maupun tua serta para pemilik toko-toko. Yang ketiga yaitu positioning, yang terdiri dari home industri pengolahan jamur crispy yang berkualitas, enak, renyah, gurih, bernutrisi, dan tentunya murah serta menyehatkan. Juga menerima pesanan melalui online maupun offline. Oke, permintaan dan penawaran. Permintaan di home industri 3 Putri Maklik ini, permintaan akan jamur crispy saat ini mengalami peningkatan dengan menggunakan bahan pokok jamur miliknya sendiri dengan cara membudidayakannya, sehingga tidak perlu kebingungan dalam mencari bahan pokok saat permintaan melonjak sangat tinggi. Yang kedua yaitu penawaran. Dalam penawaran, perkembangan penawaran home industri 3 Putri Maklik jamur crispy ini masih terus dikembangkan dengan cara menawarkan lewat media sosial, yaitu melalui aplikasi Facebook, Instagram, maupun WhatsApp, dan lain-lain. Selain itu juga dengan ditawarkan di toko atau warung. Analisis persaingan. Home industri 3 Putri Maklik menargetkan banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Tentunya home industri ini harus menghadapi rintangan untuk mendapatkan target tersebut. Dalam menghadapi persaingan tersebut, home industri ini lebih produktif lagi dan terus melakukan pengembangan mulai dari inovasi produk maupun aspek yang lainnya. Strategi pemasaran produk ini dilakukan dengan promosi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada setiap pengunjung yang datang dan melalui unggahan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, serta Instagram, dan lain-lain. Program pemasaran. 1. Tingkat pelayanan. Memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan pemesanan secara langsung datang ke tempat maupun online dan juga delivery. 2. Penetapan harga. Penetapan harga pada home industry ini menyesuaikan ukuran kemasan. Untuk ukuran 90 gram dijual dengan harga Rp8.000. Kemasan ukuran 1/4 kilo dijual dengan harga Rp20.000. Ukuran setengah kilo dijual dengan harga Rp35.000 dan ukuran 1 kilo dijual dengan harga Rp70.000. 3. Kegiatan promosi. Home industry ini menggunakan metode promosi secara online dengan cara menerapkan promosi via online seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu keempat, kegiatan distribusi. Dalam kegiatan distribusi, home industry ini menggunakan armada distribusi milik sendiri. C. Aspek teknis dan operasi. 1. Evaluasi lokasi. Lokasi home industri 3 Putri Maklik ini berada di Dusun Karangtengah, Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Jarak Desa Garu menuju ke pusat kota Nganjuk sekitar 20 km ke arah timur. 2. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana home industri ini yaitu alat-alat yang digunakan untuk produksi, ruang produksi, toilet, meja kursi, tempat parkir kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarananya, kami menggunakan gedung seluas 10 x 12 meter. 3. Tenaga ahli. Tenaga ahli pada home industry ini yaitu tenaga ahli pemasaran, produksi,
dan sumber daya manusia, serta teknisi, sarana, dan prasarana pendukung usaha. 4. Bahan-bahan utama. Bahan-bahan utama yang digunakan pada home industry ini yaitu jamur tiram, tepung, dan aneka bumbu dan lain-lain. 5. Proses produksi. Proses produksi jamur crispy disajikan dalam bentuk diagram alir. Yang pertama yaitu memotong dan mencuci jamur. 2. Meniriskan jamur. 3. Menyiapkan tepung bumbu. 4. Membalurkan jamur ke tepung bumbu. 5. Memanaskan minyak goreng. 6. Memasukkan jamur dan menggoreng hingga matang. 7. Mengangkat jamur yang sudah matang dan meniriskannya. 8. Pencampuran bumbu rasa balado dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu proses pengemasan. Proses pengemasan dilakukan dengan menggunakan plastik mica, kemudian dipres agar keripik tetap renyah. K. Rencana pengoperasian usaha. 1. Proses operasi usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai, dan penggajian, serta pengawasan kualitas dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. 2. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi home industry ini dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya dikoordinasikan dengan pemilik mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Kegiatan 3. Kegiatan perawatan alat. Perawatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan cara dibersihkan atau dicuci sehabis menggunakan barang tersebut. L. Aspek keuangan. Dalam memulai bisnis ini membutuhkan modal awal sekitar 6 juta dengan biaya pengeluaran untuk memproduksi jamur crispy sebesar Rp353.503.000 untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020 sebesar Rp353.943.000 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp354.433.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar Rp72.797.770 pada tahun 2019 dan mendapatkan laba sebesar Rp112.736.470 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mendapatkan laba sebesar Rp289.261.677 dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersebut. M. Aspek ekonomi dan sosial. Manfaat ekonomi dan sosial. Usaha ini dapat memberdayakan kami sebagai pengusaha demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik serta memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Dampak terhadap lingkungan masyarakat. 1. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para karyawan. 2. Adanya lapangan pekerjaan baru. Kesimpulan. Dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha home industry 3 Putri Maklik ini mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Saat ini, jenis-jenis makanan atau cemilan instan paling diminati oleh masyarakat. Sebab dengan makanan atau camilan instan
Mereka tidak perlu repot membuatnya sendiri di rumah. Selain itu juga mereka tidak perlu memikirkan apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Maka kondisi tersebut memberikan peluang yang baik untuk dijadikan peluang usaha. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini, di mana jamur crispy mempunyai kualitas yang baik, renyah, gurih, serta aman dikonsumsi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.